saya akan menunjukkan beberapa tarian istimewa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tari Saman dari Aceh. Tari Saman adalah tarian daerah yang berasal dari daerah istimewa Aceh yang populer di dalam negeri sekaligus di mata dunia. Tarian ini biasanya dilakukan oleh banyak orang penari yang dilakukan dengan kombinasi gerakan lurus dan setengah berdiri. Penari Saman juga biasanya sekaligus bernyanyi di atas panggung sambil menari. Penari biasanya menggunakan kostum berwarna-warni, namun tetap senada dengan ikat kepala dan kain batik Aceh sebagai bawahan. Penari Saman juga biasanya berhijab karena orang Aceh mayoritasnya beragama Islam. Tarian ini dapat dimaknai sebagai bentuk kebersamaan, kekompakan karena tariannya yang menuntut penari untuk kompak dan saling bekerja sama. Selain itu, tarian ini juga mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kepahlawanan karena penari diibaratkan sebagai sebuah bala pasukan. Yang kedua ada tari tortor asal Tapanuli Utara. Tari tortor adalah tarian daerah yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya daerah Danau Toba di Tapanuli. Tarian suku Batak ini biasanya dilakukan pada ritual-ritual tertentu, yakni pernikahan, pesta, kematian, syukuran, sampai upacara penunjukan orang sakit. Tarian ini biasanya juga diiringi oleh alat musik tradisional, yakni magondani. Penari biasanya menggunakan kostum tari yang terbuat dari kain tenun songket khas Batak dengan ikat kepala. Makna dari tarian ini adalah sebagai media komunikasi antara yang masih hidup dengan para leluhur mereka sebagai turunan. Selanjutnya ada tari piring asal Minangkabau. Tari piring adalah tarian daerah yang berasal dari Minangkabau yang memiliki ciri khas di mana penari membawa piring saat menari. Tarian ini biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang dengan diiringi alunan alat musik tradisional Minangkabau, bonang dan saluang. Penari biasanya menggunakan kostum khas Minangkabau dengan hiasan kepala yang meruncing, gelang lonceng di kaki, dan membawa 2 hingga 3 piring di tangannya. Tarian piring memiliki makna simbolis dari persembahan hasil panen kepada Sang Pencipta. Ini adalah bentuk rasa syukur masyarakat Minangkabau atas rezeki yang diberikan Tuhan. Selanjutnya ada tari Taruk Langai asal Mentawai. Tari Turuk Langgai adalah tarian daerah yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat yang terinspirasi dari gerakan hewan yang ada di alam, seperti burung, ular, ayam, hingga monyet. Tarian ini biasanya juga diiringi dengan alat musik tradisional Mentawai, yakni gendang, geijuma, dan ulian. Kostum penari Turuk Langgai ini sangatlah unik, hanya menggunakan kain penutup kemaluan dan ikat kepala yang khas dengan nuansa alam liar. Tarian ini memiliki makna tari keseharian masyarakat Kepulauan Mentawai yang mayoritasnya adalah pemburu, sehingga banyak gerakan tarian meniru gerakan binatang. Biasanya, tarian ini dilakukan untuk ritual upacara pengobatan. Selanjutnya ada tari ronggeng Belantek asal Betawi. Tari ronggeng Belantek adalah tarian daerah dari etnis Betawi yang memiliki tempo cepat dengan gerakan yang sinkretik. Tarian ini biasanya terdiri dari penari perempuan yang diiringi dengan alat musik tradisional Betawi, yakni trompet, trombone, baribone, gendang, gong, timbal, dan tejan. Penari biasanya menggunakan kostum dengan warna-warna cerah seperti hijau, kuning, merah, dengan hiasan kepala, bunga, juga warna-warni. Tarian ini biasanya dilakukan untuk menyambut tamu undangan dalam acara-acara besar. Kemudian ada tari jaipong asal Karawang. Tari jaipong adalah tarian yang berasal dari Karawang dengan konsep gerakan yang relatif lebih modern. Tarian ini menggabungkan unsur silat, wayang golek, dan bentuk ilutan khas Wanda dan gugur gembira. Seorang seniman asal Jawa Barat. Musik tradisional yang biasanya mengiringi tarian ini adalah gong, kecapi, gendang, dan rebab. Penari biasanya menggunakan kostum kebaya panjang yang anggun dengan selendang panjang di lehernya. Tarian jaipong tidak hanya hiburan tarian biasa, namun juga bermakna sebagai sarana komunikasi antar manusia dengan memperhatikan keramahan, kesantunan, kelincahan, dan pantang menyerah. Kemudian ada tari topeng asal Cirebon. Tari topeng adalah tarian daerah yang berasal dari Cirebon yang populer. Bahkan pernah dijadikan media dakwah menyebarkan agama Islam oleh Sunan Gunung Jati. Kostum yang biasanya digunakan oleh penari tari topeng adalah warna-warna cerah seperti merah dengan menggunakan 5 jenis topeng yang berbeda-beda. Topeng yang penari gunakan memiliki nama dan makna waktu
topeng panji yang menyimbolkan bayi yang masih bersih dan dari dosa. Sedangkan topeng kumando adalah simbol kesatria dan topeng patih menimbulkan sifat kedewasaan. Kemudian ada tari bedhaya asal Yogyakarta. Tari bedhaya adalah tarian daerah yang berasal dari Keraton Yogyakarta yang biasa ditampilkan oleh perempuan. Dahulu tarian ini hanya diperuntukkan bagi kalangan keraton saja, tapi seiring berjalannya waktu, tarian ini berkonsep gerakan-gerakan anggun yang bertempo lambat dan memulai diiringi perangkat gamelan Jawa. Motif penari menggunakan kebaya Jawa dan kain jari khas Yogyakarta dengan siger di kepala sebagai mahkota. Tarian ini memiliki makna yang bercerita tentang sosok perempuan Nyi Roro Kidul yang dipercayai sebagai penguasa dunia kebatinan di pantai utara Jawa. Kemudian ada tari serimpi asal Yogyakarta. Tari serimpi adalah tarian yang berasal dari Yogyakarta yang juga hanya dipentaskan di keraton saja. Tarian ini juga memiliki beberapa jenis seperti bisu, kamu, layar, gondang, amir, biu, dan gehempel. Penarinya yang berjumlah 2 sampai 2 orang ini dengan iringan kebaya Jawa. Waktu yang digunakan penari adalah kebaya dan bawahan jarik yang anggun layar berputri. Tari serimpi ini melambangkan api, air, angin, dan tanah sebagai kekuatan alam. Kemudian ada tari kecak asal Bali. Tari kecak adalah tarian daerah yang berasal dari Bali yang dimainkan oleh belasan bahkan puluhan penari laki-laki. Tarian ini diambil dari tarian ritual penolak bala yang bernama Tari Sangyang di Bali. Tarian ini tidak hanya diiringi oleh alat musik, melainkan lantunan dari penarinya sendiri. Makna dari tari kecak adalah menggambarkan pasukan perang yang membantu Rama yang sedang melawan Rahwana, Raja Jin yang jahat. Sekian dari penjelasan tentang beberapa tari yang saya ketahui. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon